kelamin, kemudian dikasih foto berupa marker, tanggal pengambilan, ya. Semua itu berguna ya. Semua identitas itu berguna. Maksudnya berguna gimana? Karena nanti akan dijadikan misalnya pasien. Namanya pasien harus ada di foto supaya ketahuan bahwa fotonya ini foto pasien. Yang kedua, umurnya itu sangat penting juga. Kenapa umur sangat penting? Karena nanti akan dijadikan patokan untuk menilai suatu penyakit. Ya, oke, masuk. Jadi foto kelas, ketarik itu kursi, tutup itu, pakai kursi itu. Jadi enak ini. apa tadi namanya? Jadi umur, misalnya umur itu penting kita tahu ya, karena berhubungan dengan penyakitnya ya. Misalnya kalau di kasus respi ada bayi baru lahir, kita harus tahu itu bayi baru lahir berapa jam, atau dia sudah umur berapa bulan. Karena kalau dia baru lahir misalnya nih, dia sesak baru lahir berapa jam, penting itu ditahu berapa jam, karena nanti akan diagnosanya apa, apakah dia TTN, transient acute newborn, atau dia suatu gangguan hyaline membrane disease, HMD namanya. Begitu pula pada kasus respi lain, misalnya tumor paru ya. Kalau ada lesi, kita lihat di foto toraks, terus umurnya masih muda, masih 15 tahun, masih 20 ya, kemungkinan untuk tumor paru itu sangat hampir tidak mungkin ya. Jadi pentingnya umur di situ. Ya itulah pentingnya identitas pasien. Kemudian identitas foto berupa marker ya, marker supaya jangan terbalik. Ini L ya, terbalik L ini L, ada markernya. Ada foto kalau kita balik ini tidak ada markernya, bisa saja terbalik fotonya orang ya. Sehingga ada namanya kelainan dextrocardia. Jadi ini apexnya ada di sebelah sini. Ya, kalau tidak ada markernya bisa saja terbalik fotonya, atau memang dia dextrocardia ya, kita tidak tahu. Jadi makanya harus ada marker. Ya. Jadi pentingnya marker ya. Jadi ingat semua ini, membaca foto radiologi, mau itu CT scan, MRI, foto toraks, foto tulang, yang ini sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Makanya ini L left, ini right. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ya. Oke. Tadi inspirasi cukup, densitas dulu ini dulu ya. Jadi identitas sudah, inspirasi cukup, kemarin ya saya cepat saja. Jadi kita hitung ini interkostal span 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, di atasnya dia 4,9. Ini kosta belakang, yang ini kosta depan ya. Kalau kita menghitung dari kosta depan, maka syaratnya inspirasi cukup itu ICS 5 atau 6. Berarti ini 1 ICS, ini 2 interkostal ya, 3 ini antara ini dengan ini 3, kemudian 4, 5, 6 ya. Tapi lebih mudah ini karena ini paling jelas gambar apa, bayangan tulangnya itu warna belakang ya. Oke, jadi kemudian simetris atau tidak simetris itu kita tarik garis, lalu tarik garis dari sudut klavikula ini, lalu dia membentuk sudut 90 derajat. Kemudian apalagi kondisi cukup ya, kita lihat vertebra torakal 1, 2, maksimal sampai 4 itu kelihatan jelas, 5, 6 sampai bawah itu sama-sama. Dan terakhir adalah bahwa foto itu harus mencakup seluruh lapangan paru. Ingat kata-kata saya, seluruh lapangan paru mulai dari puncak kapung toraks atau apex kedua paru sampai kedua sinus. Ingat ini sinus costophrenicus terlihat jelas, itu syarat foto toraks yang baik. Ya, ini sinus costophrenicus kanan, ingat selalu kalau kanan kiri ya, jangan lupa itu menyebut sesuatu ya, karena nanti akan ditanya ulang itu kanan atau kiri. Kalian biasa ujian tidak menyebut itu dextra sinistra ya, baik itu ujian OSCE ya, itu sampai OSCE nasional juga masih ada yang lupa OSCE lokal, OSCE nasional yang sudah selesai jadi dokter itu kemarin ya. Jadi sinus costophrenicus kanan kiri ya, ini sinus cardiophrenikus kanan dan kiri ya. Oke. Langsung densitas radiolucen itu adalah udara di dalam organ. Kalau dalam foto toraks ini udara dalam paru-paru ya. Oke. Kemudian radio opak, semua bayangan tulang ini adalah radio opak ya. Harus tahu nama-nama tulang ini.
Jangan sampai tidak tahu ini namanya clavicula kanan, clavicula kiri, ini scapula, ini margomedial scapula ya. Kemudian costa ya, costa 1, 2 sampai costa thoracal 12 ya. Kemudian jadi pelan-pelan harus tahu kalau thoracal itu sampai berapa jumlahnya? 12. Cervical sampai 7. Kalau lumbal 5. Ya itu yang normal. Lumbal gini yang sering berubah, kadang berubah. Ya lain tetap. Lumbal itu bisa 6, bisa 4. Ada orang lumbalnya 6, ada orang lumbalnya 4. Kalau lumbalnya 6 itu sakrumnya berubah jadi lumbal, kita sebut lumbalisasi. Kalau lumbalnya cuma 4 itu L5-nya berubah jadi S1. Kita sebut sakralisasi. Ingat itu ada kata-kata istilah itu ada yang mau bilang kelainan dan juga memang apa variasi normal mungkin, tapi saya biasa ada yang mengeluh datang menjadi punggung masih muda, ternyata lumbalnya 6, mungkin ada pengaruhnya itu dengan jumlah lumbal. Oke, terus apalagi sinus cardiophrenikus ya, soft tissue itu densitasnya intermediate ya, termasuk lemak. Apalagi di sini ya, lihat ini faktor ini namanya hilus ya, hilus kanan, hilus kiri. Saya ulangi lagi kembali, saya tanya tidak tahu lagi. Di sini ada KGB, terutama pada anak kita nilai itu KGB-nya, fototoraks, apakah dia memadat? Karena anak-anak itu yang sering memadat sini, hipadenopati ya, anak-anak ya, fototoraks pada anak. Di sini ada KGB, ada juga cabang arteri, cabang utama arteri pulmonalis kanan kiri. Ini arteri pulmonal kemudian bercabang-cabang sampai ke pinggir-pinggir ini dia menghilang atau sangat kecil, sangat sedikit. Terus apa lagi? Hiperradiopak ya, sudah hiperradiosen itu sudah ada di sini. Karena itu udara bebas. Ya, misalnya ada orang trauma atau kecelakaan, terus terbentur, robek paru-parunya, keluar udara. Nah, dia sudah keluar di dalam rongga pleura, namanya pneumotoraks. Itu hiperradiosen. A vaskuler. Ingat, hiperradiosen A vaskuler. Tidak ada vaskulernya. Nanti mudah-mudahan nanti ada slide-nya. Terus ada namanya hiperradiosen vaskuler. Ada vaskuler kelihatan itu pada kasus emfisema. Ingat itu emfisema pulmonum. Dia hitam tapi ada pembuluh darah kelihatan. Hitam paru-parunya tapi ada ini pembuluh darah, ini bukan pembuluh darah. Ini ingat ya, ini arteri pulmonal. Ini ada pembuluh darah ini yang kecil-kecil. Itu pada emfisema paru, hiperradiosen vaskuler. Nah, tapi kita tidak sebutnya begitu. Kalau untuk emfisema kita bilang hiperaerasi. Ya biasa orang sesak napas tuh jadi paru-parunya mengembang kayak balon tuh istilahnya tuh, balon yang mengembang jadi tipis kelihatan terlalu hitam ya. Hiperaerasi ya. Hiperinflasi, ingat kata-kata istilah ini untuk emfisema paru. Ya. Jangan sampai nanti dia emfisema kok bilang pneumotoraks. Pneumotoraks itu kasus emergensi, kalian harus tahu. Karena harus ditangani segera. Kalau tidak, pasien bisa mati, bisa meninggal ya. Itu pneumotoraks. Kalau di perut namanya pneumomediastinum, udara bebas itu. Kalau kalau di mediastinum namanya pneumomediastinum, kalau di perut namanya pneumopericardium. Ingat istilah-istilah yang begini ya. Oke. Apa lagi? Coba kalian kalau mau tanya memang. Ini normal ya, foto normal. Hilus. Organ-organ tahu ini trachea ya, isinya udara jadi kelihatan hitam. Ini pinggirnya trachea. Ini penting, sudah diajar kemarin ketika mau hitung dilatasi atau tidak ini. Oke. Apalagi deh kalian mau tahu di sini. Jangan sampai ditanya ini organ apa, tidak tahu ya. Seperti ada kemarin koas begitu kasusnya di rumah sakit Syekh Yusuf. Koas ditanya sama dokter penyakit dalam organ apa dia tidak tahu. Kan bikin malu kita tahu. Ya. Ada yang mau tanya sini? Tanya memang fototoraks normal. Cara fototoraks yang baik apa? Sudah tahu? Ya. Cuma memang pada kenyataannya di rumah sakit tidak banyak juga yang tidak sesuai ini. Ya tentunya kalau tidak terlalu ini tetap kita baca ya. Karena kalau mau difoto ulang terus-terus, pertama orang kena radiasi, apalagi anak-anak tuh kita berulang-ulang kena radiasi, kasihan juga tuh. Kalau itu radiasi memang efeknya belum kentara, nanti beberapa tahun kemudian kalau sering terkena radiasi orang, apalagi memang dia sensitif, misalnya ada bakal tumor di badannya terus kena radiasi terutama di tiroid, bisa jadi penyebab timbul tumor. Oke, ada bertanya? Napas gitu.
Ini yang dievaluasi ya pada foto, soft tisunya, paru-parunya, jantungnya, sinusnya, hilusnya, mediastinum, diafragma, dan pleura dan costa ya. Ini kasus-kasus yang kita akan pelajari: inflamasi, abses paru, atelektasis, edema paru, emfisema, bronkitis kronik dan seterusnya. Ini ada RDN, respiratory distress syndrome, itu ada dua, ada HMD, hyalin membran disease, dan TTN, transient tachypnea of the newborn. Dua-duanya sesak ya. Pneumoconiosis ini mungkin tidak sampai nanti singgung saya mungkin normal ya. Ya, kita masuk ke yang pertama dulu, yang inflamatory nomor 1. Inflamatory itu oke, sebelum kita masuk ke inflamatory, ada istilah densitas paru meningkat. Kalau dikatakan densitas paru meningkat itu gambarnya lebih terang, lebih putih ya. Gambarnya warna putih. Ya, itu bahasanya, tapi jangan bilang warna putih kalau baca foto ya. Densitas meningkat, kita bilang perselubungan, opasitas ya. Jadi yang pertama, densitas paru meningkat itu radang paru-paru, pneumonia atau bronkopneumonia, ada abses, ada atelektasis, edema, itu warnanya putih ya. Putih semua yang nanti anunya. Kalau yang menurun itu contohnya emfisema yang saya tadi jelaskan, ada bulan, bleps ya, berupa kavitasi ini, terus bronkoektasis, dia hitam ya. Nah, kita masuk ke inflamatory. Inflamatory itu ada dua, ada TBC, ada yang non TBC. Jadi sebenarnya TBC itu pneumonia juga ya, cuma dia pneumonia spesifik namanya. Nah, yang kedua adalah pneumonia non spesifik. Ya, pneumonia spesifik kita sebut sebagai TBC. Ya, TBC itu ada dua, ada primer, ada post primer. Ya, saya masih ada kuliah nanti, saya tanya lain nanti ya. Perhatikan memang baik-baik. Ada jadi inflamatory atau pneumonia spesifik atau TBC yang kita sebut kemudian TBC, ada dua, ada primer, ada post primer. Non spesifik ya, pneumonia non spesifik yang kita sebut biasanya sebagai pneumonia dan bronkopneumonia. Sekarang kita masuk ke TBC primer. TBC primer ini biasanya tentunya pada anak-anak ya, kita dapatkan pada anak-anak yang ada namanya istilahnya primary complex of Ranke. Ya, ingat ini primary complex of Ranke. Terdiri dari ada 1, 2, 3. Yang pertama pada foto ya, pada foto toraks ada 3 yang kita mau lihat cari. Pertama yang disebut dengan primary focus atau focus gone. Yang kedua limfangitis, yang ketiga pembesaran hilus ya. Di situ ada, tadi saya bilang ada KGB, kelenjar getah benihnya pada anak-anak ya, pilar nodes ya, bisa ada klasifikasi, bisa tidak ya. Ingat ini namanya complex of Ranke, primary focus atau focus gone, limfangitis, pembesaran kelenjar getah benih ya. KGB hilus ya, yang ketiga. Ini sketsanya dari suatu TBC primer. Jadi ada nomor 1 ini yang bulat-bulat kecil begitu, itu adalah focus gone ya, focus gone. Kemudian yang garis hijau ini itu adalah limfangitis. Yang biru ini adalah hilus. Yang hilus tadi yang kita lihat gambarnya hilus kanan. Di sini ada KGW tadi saya bilang ya, limfadenopati. Jadi ini kompleks of Ranke. Focus gone, limfangitis, kemudian pembesaran kelenjar getah bening atau limfadenitis. Ini limfangitis beda ya, limfadenitis atau pembesaran kelenjar getah bening KGB. Ini namanya kompleks of Ranke ya, pada anak ya. Ini contoh fotonya. Cuman memang untuk melihat gambaran primer itu biasanya itu sangat susah ya, sulit. Sulitnya itu karena yang titik-titik kecil ini itu adalah fokus gone-nya ya. Ini karena ada panahnya kita gampang lihat. Coba kalau tidak ada panah ya, agak susah memang ya. Ini jadi ingat, itu anak kalau orang dia kena TBC pasti dia ditulari dari orang dewasa. Jadi kita harus anamnesis apakah ada riwayat kontak dengan penderita TBC ya. Yang kemudian jadi ini adalah fokus gone. Nah, limfangitisnya lebih sulit lagi kita lihat ya, kan dia hanya garis-garis saya begini ya. Nah, ini di sini ada limfadenitis. Ini limfadenitis, kentara sekali limfadenitisnya ya.
tentara sekali limfadenitisnya. Ya, ini adalah KGB. Nah, memang sekali lagi sulit kita lihat di fokus GON. Cuma yang menonjol itu kalau orang anak-anak TBC primer ini, yang ini. Kapan kita temukan ini? Apa ini? Pembesaran kelenjar getah benih pada hilus ya. Kapan ada gambar ini dia datang dengan batuk, ada riwayat kontak, nah, hati-hati dia kena TB primer. Biasanya dokter anak itu kalau curiga TB primer dia kasih itu pengobatan TB. Dia selama ada masa percobaannya, nanti kalian belajar di dokter Winnie atau siapa yang kasih kasusnya atau dokter Seli. Nah, dia kasih obat, kalau dia membaik dia terus lagi itu pengobatan TB ya. Begitu biasanya kalau ini ketahuannya apa? Dari anamnesia, dari kontak, terus ada ini. Ingat kalau ada ini tebal pemadatan, kita biasa dalam bahasa ekspertis radiologi ini kita bilang ini tampak pemadatan pada hilus kiri. Nah, kalau foto lateralnya kita lihat ini, nah itu adalah limfadenopati ya. Jadi ada satu primer TBC. Sedangkan fokus GON kita tidak tahu yang mana, kita tidak lihat ya. Mungkin ini ada limfagitisnya ada, tapi fokus GON ada. Nah ini ada fokus GON kecil ya. Oke. Tapi kalau ada yang pertama sebenarnya yang kalau kita lihat foto toraks untuk melihat fokus ini rambut kompleks. Yang kedua limfadenopati, kalau ada limfadenopati seperti ini, cari-cari mulai titik-titik ya begini ya, ada yang fokus GON-nya. Limfagitisnya sudah, yang susah ini dia hanya garis saja ya. Ini fokus GON, ini kayaknya limfagitisnya. Penting ada ini fokus GON, ada ini KGB-nya, kompleks of Ranke ya. Kalau ada soal nanti soal CBT, multiple choice. Ya, ini yang banyak post primary TBC ya. Dalam sekarang itu banyak nih orang TBC ya. Saya di Indonesia ini meningkat lagi. Jadi gambar foto toraks TBC ini kompetensi 4. Kalian sudah harus tahu kalau lihat foto ini TBC ini. Sudah harus bilang menilai ya. Ada bercak-bercak, ada ini ya, pecis, confluence, perselubungan, opasitas itu istilahnya sama ya. Ini perkabutan, ya, kavitas. Ini adalah tanda-tanda, ingat ini, aktif site, tanda-tanda aktif. Tanda-tanda aktif di paru ada bercak-bercak, ada berawan atau perselubungan, atau istilah yang lain opasitas. Kemudian perkabutan, kemudian ada kavitas. Ya. Ingat ini kavitas TB ya. Kavitas itu banyak ya, ada kavitas TB, ada kavitas abses, ada kavitas tumor. Ada 3. Nanti kalau kavitas TB itu dindingnya tipis, permukaannya rata, ya. Itu kita lihat gambarnya. Nah, ini contoh pada kasus post primer TBC ya. Ya, ini tanda aktifnya tadi ada 3 ya. Apa? Nah, itu baru saya kasih tahu sudah lupa. Baru lewat slide-nya. Ada bercak, atau berawan, dan atau lagi apa? Perselubungan, opasitas. Terus yang tanda lain apa? Kavitas. Terus apa lagi? Pergabutan bisa ya. Itu tanda aktif sign. Ini yang kita lihat ini perselubungannya. Ini yang sudah putih-putih ini perselubungannya. Ini mana kavitasnya ini? Contoh kavitasnya ini. Kavitas yang bulat-bulat ini kavitas ya. Oke. Ini nanti di sini ada fibrotik, ada namanya fibrotik. Salah satu tanda dari post primary TB itu ada fibrotik, menandakan bahwa dia sudah lama nih TB-nya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ini ada perselubungan ya, ada kavitas. Oke. Tampak perselubungan pada, kalau ini sudah kedua paru ya, artinya sampai dari atas sampai ke bawah ada nih. Jadi ini luas ya, perselubungan luas dengan gas fibrotik pada kedua paru dengan kavitas ya pada lapangan atas. Ini ada diagnosanya, misalnya TB paru aktif, lesi luas. Nanti kalian pelajarilah, kalian cari WHO punya pembagian kapan dikatakan lesi luas, kapan dikatakan lesi minimal. Kalau lesi luas itu kalau kita kumpulkan ini yang bercak-bercak putih ini, bercak berawan atau berselubung ini jadi satu, kita bayangkan ya, dia lebih dari 2 lobus atau 2 segmen ya.
Kalau dia lebih berarti dia lesi luas ya. Nanti kalian lihat itu aturan WHO-nya ya. Tapi kalau kalian sudah jawab ini TB paru aktif ya sudah betul ya. Ini kavitasnya jelas sekali ya. Ini bisa lihat ini kavitas. Memang kadang-kadang susah. Ini Goltoras gampang susah ya. Iya. Ini ada kavitas ya, ini ada bercak-bercak. Kalian melihat ini kursorku ini. Ini ada bercak-bercak banyak ini. Bercak-bercaknya ini berselubung, yang putih-putih ini berselubung ya. Ini bercak-bercak. Ini ada bercak-bercak berselubung atau berawang ya. Ada kavitas. Ini menandakan adanya TB paru aktif. Oke? Nah, ini sama ya. Ini ada bercak-bercak. Ini lihat kursor saya ini bercak-bercak. Ya, ada bercak-bercak banyak ya. Ini bercak. Ini ada putih-putih berawan ya. Nah, ini namanya garis fibrotik ini. Ada garis menandakan bahwa dia sudah lama, TB lama ya. TB lama, TB paru lama aktif. Ya, kita pakai istilah itu dulu, TB lama, TB paru lama aktif. Aktifnya adalah adanya bercak-bercak berawan atau berselubung. Lamanya karena ada garis fibrotik. Garis fibrotik. Selain garis fibrotik ada kalsifikasi, itu menandakan dia lama. Oke. Tuberkulosis ya. Ini jangan ada salah kalau lihat gambar jelas. Oh ini TBC aktif ya, TB paru ya. Ini ada fibrotik. Kalian lihat kursor saya, ini garis fibrotik. Dia lurus tidak bercabang. Kalau dia bercabang pembuluh darah itu bukan garis fibrotik ya, bercak. Jadi saya mau perbaiki kuliah ini karena ini senior-seniorku ini ternyata dia tidak tahu, banyak tidak tahu ya. Mungkin dia sudah tahu tapi kemudian tidak memahami secara baik sehingga pada saat ujian dia tidak tahu lagi. Ya. Oke. Kenapa yang sekali Titin? Oh, saya kira saya semua deh. Oke, lanjut ya. Jadi perhatikan kursor ini nah, yang mana itu bercak titik-titik, bercak. Tapi kalau ada bercak di kulit itu bercak. Ya, ini bercak ini berawan-berawan yang putih-putih itu berawan, berselubungan ya. Jadi berikutnya nanti kalau ada gambar-gambar, ini istilah umum ya, bukan hanya dikhususkan pada TB. Ingat itu ya, bukan hanya diistilahkan pada TB, bisa juga pada pneumonia. Cuma kenapa ini TB? Karena dia letaknya di apex, di lapangan atas. Ya, semuanya di lapangan atas. Nah, nanti kalau dia banyak nih ya ke bawah juga. Ingat itu ya, 80% lebih perselubungan, bercak-bercak. Kalau dia di lapangan atas, 80% lebih TB paru. Tapi masih ada 20% bukan ya. Itu harus dikonfirmasi lagi dengan laboratorium dan lain-lainnya, klinisnya apa ya. Tapi kalau ujian tentunya kalian, kalau ujian tidak mungkin kita kasih soal ada bercak-bercak berawan di atas, tapi ternyata bukan TB, ya tidak mungkin itu. Kita kasih kan juga bercak-bercak berselubung di atas, wah TB paru. Walaupun 20% ada yang bukan, itu ada nanti penjelasannya. Kapan dikatakan perselubungan yang di atas itu bukan TB, tapi pneumonia biasa. Ya, itu nanti. Yang penting kalau pahami dulu ini yang TB paru ya. Oke? Ini ya TB. Oke, ini TB ya. Nah, ini jelas sekali ya. Ini semuanya di lapangan atas. Ini yang kalian kalau ini lihat bintik-bintik, kalau dia lebih putih sekali ini bintiknya, putih sekali lebih terang dibanding yang lain, itu kalsifikasi. Bintik-bintik kalsifikasi menandakan bahwa TB itu sudah lama, sama seperti garis-garis fibrotik. Coba kalian perhatikan ini garis-garis ya. Ini ada garis-garis. Ini garis fibrotik namanya, menandakan bahwa dia lama nih, TB lama. Nah, karena dia ada bercak-bercaknya juga, ada berselubungnya juga, maka disebut TB lama aktif. Kalau tidak ada perselubungannya, tidak ada bercak-bercak sama perselubungannya, ini hanya garis-garis fibrotik sama, berarti dia TB lama tapi sudah tidak aktif. Sudah berobat gitu, sembuh nih, tidak ada perselubungannya, tidak ada bercak-bercak.
tinggal garis-garis, berarti dia TB lama inaktif. Kalau biasa juga istilahnya TB lama tenang, tapi sudah tidak aktif lagi. Ya, dia hanya ada, nanti ada gambarnya lainnya. Yang ini masih aktif karena ada perselubungannya ini. Ya, ada perselubungannya, pada bercak-bercak ya. Bisa dipahami ya? Letaknya di lapangan atas. Kalau dia di kotak ini gambarnya ada di bawah, berarti dia bukan TB. Pahami dulu sampai di sini. Walaupun kemungkinan TB juga masih ada. Cuma teorinya itu 80% di atas. Kalau di bawah bukan TB, itu teorinya. Tapi ada juga yang di sini bercaknya tapi TB. Ada. Makanya kan saya bilang cuma 80%. Ya. Terutama pada penderita diabetes, DM ya, sudah bisa itu, DM, dia ada di bawah. Itu penelitian ya, penelitian ternyata bahwa orang DM itu TB parunya ada di bawah, itu penelitian. Oke, ini post primary TB ya. Oke, kalau ada potensi ini apa nih? Oh, langsung TB paru ini ya. Nanti saya tanya nanti apa ini gambarnya. Coba ya, ini perhatikan tentara itu, makanya tadi foto toraks normal itu saya kasih lihat bukan baik. Itu normalnya begini. Nah, ketika kau lihat begini, tidak normal ini kan tadi waktu yang normal. Jadi sudah tahu yang mana gambar normal. Coba lihat yang mana tidak normal di sini, yang mana pertangannya. Ini ada ya perselubungannya. Kita tidak bicara simetris atau tidak ya, karena kita sudah lewat dasar-dasar ya. Ya, ini tidak simetris memang ya, dilihat saja. Tapi ini lihat jelas ada bercak perselubungan ya. Warna putih toh. Nah, ini toh, ini juga ada ya. Nah, ini ada bercak-bercak berselubung ya. Ini bercak-bercak ada berselubung. Bisa lihat ya. Tahu kita? Oke, nanti tanya. Tahu. Nah, sekarang yang TB post primer tapi dia tidak aktif. Namanya fibrosis kalsifikasi yang tadi saya sudah tunjukkan. Fibrosis ini mengakibatkan retraksi, dia menarik karena garis fibrotik dia menarik retraksi sampai terjadi namanya atelektasis. Karena saking banyaknya itu garis fibrotiknya dia menarik organ mediastinum trachea dia tarik, jantung dia tarik. Nah, nanti itu ada jenis atelektasis. Oke? Ini kalsifikasi ini TB lama. Ya. Ini contoh garis fibrosis inaktif all TB sudah tidak aktif lagi ya. Dia sudah berobat, sudah sembuh. Tapi pada saat check up mau bekerja di check up di foto ini ternyata dia pernah sakit. Ini ada kelihatan garis anunya fibrosisnya ya, ini garis fibrosis ya. Ini ada kalsifikasi yang terang-terang ini kalsifikasi. Tapi kita sudah lihat ada perselubungan, ada bercak-bercak berselubung atau perselubungan. Berarti dia sudah inaktif ya. Atau mungkin dia datang dengan batuk lagi. Tapi ada ditemukan di bawah bercak-bercak berselubung di bawah, terus ada juga di atas ini. Berarti ini ada TB paru inaktif, terus dia kena bronchopneumonia misalnya atau pneumonia. Tapi bukan TBC, begitu ya? Paham nggak sampai sekarang? Paham ya? Nah ini kayak ini dia hanya garis-garis, toh. Nah, oke. Ya. Kalau ini mungkin agak sulit soalnya kalau ada begini ya. Nah, saya terlalu jelaskan. Nah, kalau ini kelihatan jelas kan? Ini apa namanya ini? Kalsifikasi, bintik-bintik kalsifikasi ya. Bintik-bintik kalsifikasi. Coba lihat perhatikan kursor saya ini satu ini bintik kalsifikasi. Nah, berarti dia inaktif ya. Tapi mungkin suatu saat dia sakit. Dia batuk-batuk lagi. Batuk-batuknya bisa karena kembali kena TB, relapse kita, atau dia sakit lain, misalnya batuk-batuk karena infeksi lain, bukan karena TBC. Nah, kita dapati perselubungan di sini di bawah, berarti dia ada kena pneumonia, ada juga TB lamanya, tapi dia tidak aktif. Atau mungkin saja dia kena lagi TB, kita tidak tahu, tergantung dari di mana letak bercak-bercak. Kalau memang dia ada lagi kembali, tahu? Ya ini ada dua ya post primer. Jadi memang bisa ada dua-dua, ada pneumonia, ada TBC. Tapi yang pertama kalian harus tahu dulu saja TBC yang kedua pneumonia, bahwa ada perselubungan di bagian atas. Oke? Nah, ini ada kasus efusi pleural. Pada kasus orang TBC kena efusi pleural ya. Ini sinusnya tidak kelihatan, itu
Kelihatan nggak sinus sama diafragmanya sini? Kalau ini kelihatan sinus diafragma, berarti ini berselubung ke sinus diafragmanya, berarti dia kena eukosi pleura kanan ya. Nah, ini ada TBC komplikasi, namanya TBC miliar ya. Lihat ini, kalian perhatikan kursor saya ini banyak sekali bercak-bercak yang besarnya mirip-mirip ya. Ini namanya bercak-bercak granuler halus atau bercak-bercak miliar. Kita sebut sebagai TBC miliar. Yang ini ya, kalau dia banyak begitu merata di seluruh lapangan paru ini, ada semua, ini di spot gitu. Ini banyak bercak-bercak, ini baru dia tersebar di kedua paru. Ada dia komplikasi TB, namanya TBC miliar. Ini penanganannya lain lagi nih. Nanti kalian belajar sama dokter anak. Nah, ini bisa nggak lihat ini bercaknya? Bisa lihat bercaknya? Ini banyak sekali ya. Seluruh paru ada. Ini coba perhatikan. Dia uniform size dengan batas yang ini ya, ini coba lihat ini bercak banyak sekali ya sampai ke bawah sini. Ini namanya TB miliar. Bertampak bercak-bercak granuler halus atau tampak bercak-bercak miliar tersebar pada kedua paru. Bisa ya? Ini adalah TB miliar. Nah, ini ya kelihatan jelas toh. Kalau ada nanti kasus soal langsung minta wah ini TB miliar ini, ya, oke, bisa ya? Bisa. Ini ada komplikasi TB spine, dia kena destruksi kiannya, corpus vertebrae disebut dengan kolapses. Ya bisa ini tidak kelihatan di sini, tapi ada yang kelihatan kolapsesnya. Nanti kita ini gambarnya ini komplikasi TB, destruksi ke tulang TB-nya, dia menyebar secara hematogen atau limfogen. Ini yang ditunjuk panah putih adalah para vertebral abscess ini, yang panah putih ini, yang samar-samar. Ini bukan jantung ya. Jadi ini adalah bukan fototoraks ini namanya. Perhatikan Bapak semua, dia gelap ini toh. Kenapa sengaja memang dikasih begini? Karena mau dilihat tulangnya, bukan paru-parunya mau dilihat. Ini namanya fototorakal. Bukan fototoraks, ingat ya. Kalau kita mau lihat tulangnya ini kelihatan semua jelas toh, tulang-tulangnya toh. Tadi fototoraks itu sampai berapa saja bisa kelihatan? Sampai maksimal 4, 3 sampai 4. Kalau ini kelihatan semua. Nah, karena memang sengaja mau dilihat ini tulang-tulangnya. Makanya bukan fototoraks ini namanya, fototorakal. Kalau mau lihat tulang-tulangnya kita minta mohon pemeriksaan fototorakal karena mau dilihat tulangnya apakah ada penyebaran ke tulangnya, disebut dengan spondylitis TBC. Ya, ini kelihatan yang panah putih ini bukan jantung, ini adalah abses para vertebral ya. Ini yang panah putih. Terus ini destruksi ke tulangnya mana terlalu jelas kelihatan di sini. Hancur, destruksi itu hancur ya. Sendinya ini namanya diskus ya, diskus intervertebral. Ingat ini yang tadi saya sebut, diskus intervertebralis. Kalau pada kasus infeksi dia terlibat. Sekali lagi, kalau pada kasus infeksi dia terlibat, baik itu kan TBC atau bukan TBC. Ya, seperti ini hancur juga diskusnya. Kalau tumor yang menyerang tulang, tumor yang bermetastasis ke tulang, dia tidak melibatkan diskus, tidak kena diskusnya. Tapi kalau infeksi kena. Oke? Seperti kasus ini destruksi sehingga dia menyempit gitu diskusnya, tulangnya saling mepet-mepet. Karena hancur gitu diskusnya, ya. Nah ini nanti kalian akan pada kuliah kalau ini kita lihat ada abses, ini seperti dengan spider leg appearance, spider leg atau leg appearance. Jadi bentuknya seperti laba-laba ya. Ini badannya laba-laba, ini kaki-kakinya yang saling mendekat karena hancur ini tulangnya, ini kosta-kostanya saling berhimpitan jadinya. Karena kan saling begini, kita hancur tulangnya jadi memimpi. Jadi diskusnya juga diskusnya hancur sehingga saling berdekatan, membentuk seperti kaki laba-laba. Jadi spider leg appearance. Ingat ini untuk kasus spondylitis TB ya, komplikasi. Oke, itu tadi tentang TB. TB juga bisa mengakibatkan terjadinya hernia. Oke, ini ada kasus masih. Nanti kita belajar ini tentang hernia atau atelektasis. Sekarang kita masuk ke pneumonia. Masih berapa menit lagi masih? Habis ya? Belum gede?
pneumonia tadi, pneumonia spesifik NOTB. Homogen, konsolidasi, ya sebenarnya sama ya, perselubungan, konsolidasi. Ada istilah konsolidasi juga ya, konsolidasi, perselubungan, perkabutan, ya. Cuma ingat ini, ada satu tanda dia bukan TB, dia tepinya tajam. Jadi kalau kita dapat perselubungan homogen di atas dia, di lapangan atas paru, kan biasanya TB toh. Tapi kalau ada tanda-tanda sharp border, satu lobus, kemudian ini ABS airborne bronchiolitis, itu bisa ada bisa tidak ya. Kalau dia ada tanda klasik dari suatu pneumonia klasik, ada namanya Silot sign. Silot sign ini hanya mau melihat letaknya itu pneumonia atau suatu kelainan ya, bukan cuma pneumonia, apakah letaknya di belakang atau di depan. Kalau dia positif berarti letaknya sejajar dengan bayangan jantung misalnya ya. Oke, biasanya pada lower atau middle lobe. Tadi atas kalau TB toh, kalau pneumonia yang non TB di bawah atau di tengah lobus. Oke. Konsolidasi ini kasus kenapa sampai terjadi pneumonia normal seperti ini, terisi produk inflamasi. Ini dewas dulu, ini pneumonia. Ini pneumonia dia letaknya di lapang atas toh, lapang atas ini kan. Tapi dia pneumonia bukan TBC. Tadi apa tandanya? Ini sharp border. Tepinya ini jelas tajam. Oke, pinggirnya jelas. Terus ada ABS juga. Ini namanya ABS. Air bronchobronchitis ABS. Ini kelihatan ini bronkusnya. Oke, kenapa bisa kelihatan? Karena di ujungnya ini terisi dengan produk inflamasi yang ini terisi. Apakah pokoknya ini cairan ya, produk mukus ya, sehingga di ujungnya, sehingga di bawahnya lebar ya, sehingga timbul ABS. Ya. Jadi ini adalah pneumonia lobaris kanan, dextra, pneumonia lobaris kanan. Bukan TBC ini, tapi lagi-lagi ingat, lagi-lagi kita butuh data pendukung. Pertama, kita lihat laboratoriumnya. Kalau pneumonia biasanya leukositnya tinggi, ingat ini ya. Kalau ada soal nanti leukositnya tinggi, misalnya 15.000. Leukosit normal sampai berapa? 10.000 ya. Kalau kita dapati 15.000, oh berarti ini pneumonia bukan TBC. Sudah nyata. Toh? Ada batuk, berdahak, ada demam, disertai dengan demam. Demamnya tinggi ya. Kalau TBC itu demamnya tidak tinggi, subfebris. Leukositnya biasanya normal. TBC, ya. Nah, ternyata leukositnya tinggi, ada gambar begini, sudah pneumonia. Secara gambar ini pneumonia, pneumonia lobaris, ada ABS-nya ya. Tapi tetap namanya mendiagnosa pasien kita tidak hanya melihat foto, kita harus anamnesis, perusahaan fisik, laboratorium, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Ada namanya TCM juga lagi toh. Oh ternyata TCM-nya negatif, dia sudah mengobati. Jadi mengobati pasien tidak hanya melihat foto ya, tidak hanya melihat foto. Nah ini bukan pneumonia, dia hanya memperlihatkan ABS. Ini namanya HMD, hyaline membrane disease. Ini pentingnya sering diujian juga ya. HMD itu ada 4 grade, grade 1, 2, 3, 4. Ya ini karena kekurangan surfaktan, karena dia prematur, kita cepat prematur lahirnya, paru-parunya belum membentuk surfaktan sehingga timbullah ya HMD namanya. Dia pasien bayinya sesak ya. Ini gambar, contoh gambar pneumonia lobus bawah kiri. Ini ada perselubungan ya. Jelas ya perselubungannya enggak? Jelas. Kalau ada soal naik, ada perselubungan begini, ini tampak perselubungan homogen. Homogen karena putih semua ini. Kalau inhomogen ada juga inhomogen. Inhomogen itu ada putihnya, ada hitamnya, itu namanya inhomogen. Kalau putih semua kelihatan ya, homogen namanya ini. Perselubungan homogen pada lapangan bawah paru kiri. Ini pneumonia kiri. Ya ingat diagnosanya pneumonia kiri. Nah ini dia memperlihatkan silot sign. Apa itu silot sign? Kalian perhatikan ini ada garis hitam enggak? Ada ya?
namanya silosain negatif. Silosain negatif. Sebenarnya tidak ada istilah itu negatif positif, cuma kita coba kalian supaya memudahkan kita pakai itu istilah negatif. Artinya ini kalau ada batas itu negatif, artinya tidak ada silosain. Ya, ini negatif, artinya ini lesi tidak sejajar dengan ini jantung, letaknya di belakang ini, ya. Silosain negatif. Kalau dia positif tidak ada batasnya ini, tidak, dia putih saja, berarti dia sejajar dengan jantung. Lesinya ya, maksudnya pneumonia ya. Nah ini lobus pneumonia, ini ada batasnya nggak ini antara jantung dan nggak ada toh? Berarti silosainnya positif. Artinya bahwa lesinya ini sejajar dengan jantung, ada di depan kiri. Nah biasanya itu kepentingan untuk melihat tumor mediastinum, mau apakah letaknya mediastinum anterior atau posterior ya. Kalau pneumonia mau di depan mau di belakang sama-sama di pneumonia ya. Obatnya juga sama, mau letaknya di belakang di depan ya sama juga. Tapi kepentingannya nanti kalau tumor mediastinum itu letaknya di mana? Di depan atau di belakang? Nah itu kan nanti untuk menentukan jenis tumornya. Oke? Jadi kalau ada gambar ini bisa tahu ini namanya pneumonia lobaris kiri. Kalau dia satu lobus namanya lobar. Tapi kalau tidak satu lobus kelihatan tidak jelas ya, jangan bilang lobar, bilang saya pneumonia kiri. Ini pneumonia lobaris kiri. Oke? Sudah tahu ya? Yang aku bilang ya, ini pernah naik di ujian nasional ini. Yang gambar begini. Ya, pernah naik. Dia letaknya di lobus medius. Dan masih ada yang tidak bisa jawab. Sebagian tidak bisa jawab. Aneh kan? Gampang begini tidak bisa jawab. Ujian nasional semuanya dokter. Ya, saya jadi pengujinya saat itu. Saya ingat sekali ya. Dari 10 peserta, sebagian saja yang bisa jawab. Sebagian padahal jelas sekali begini. Dia tunjuk mana letaknya? Dia tunjuk di bawah. Kenapa di bawah? Ada yang tunjuk jantung. Astagfirullah, sebesar misalnya itu mengurut darah. Padahal jelas putih begini. Cuma dia soalnya bukan di sini, di sebelah sini, belakang ada kayaknya saya punya contoh ya. Ini ya. Nanti kita lihat gambarnya. Ini sama ya perselubungannya di sini. Kalau dilihat dari foto lateral kelihatannya pneumonia. Ya. Ini sebelah atas tadi ini batasnya tegas toh, sharp border. Walaupun dia di atas, tapi dia satu lobus batas tegas pneumonia dextra, lobaris. Pneumonia lobaris kanan ya. Sama konsolidasi atau perselubungan, tanpa perselubungan atau tanpa konsolidasi pada lapang atas paru. Ini apa namanya ini? Itu sudah kelihatan, tidak tahu lagi. Ini apa ini? Apa ini yang saya tunjuk? Hah? Tanda apa ini? ABS. Broker gamsain. Jangan melamun. Ya, ada istilah road pneumonia. Coba ini kalau kita dapat gambar begini, interpretasinya bisa banyak. Tergantung lagi klinisnya, klinisnya bagaimana. Dia datang dengan batuk, lendir, demam, tinggi leukositnya. Oh, ini tampak perselubungan berbentuk relatif bulat pada lapangan atas paru kanan disebut dengan roni. Tapi kalau dia datang dengan batuk saja, batuk darah juga, tapi dia tidak demam, ya bisa saja spesifik. Atau dia bisa tumor paru ini ya, bisa juga tumor ya. Jadi semua harus didukung dengan data-data lain. Ya, the most common cause adalah bisa bakteri, bisa TBC ya. Jadi ini masih bisa TBC, bisa jamur, bisa juga bukan ya. Jadi butuh data lain. Oke, ini road pneumonia. Ini pada kasus ini dia penyebabnya jamur. Jangan bilang ini langsung ini plastomikosis. Enggak, ini pasti ada pemeriksaan lanjutannya ini ya, apakah mungkin di kultur kah, dahaknya atau apa toh. Untuk mengeluarkan ini tentu harus data-data pH ya. Tidak bisa dengan foto. Ada namanya pneumonia aspirasi ya. Kalau anak-anak sering terjadi, dia tersedak masuk ke saluran napasnya. Ada juga orang yang lagi tidak sadar di ICU, toh
atau setengah sadar atau mungkin dikasih minum kah, ICU terus dia tersedak masuk paru-paru. Namanya pneumonia aspirasi. Kata-kata aspirasi ini harus divinyet soal. Seorang bayi dikasih minum oleh ibunya lalu tersedak. Lama itu keesokannya dia batuk-batuk demam. Oh, berarti kita lihat oh ini pneumonia. Ada gambaran perselubungan bagian bawah. Oh ini pneumonia aspirasi. Aspirasinya dari data klinis. Kalau tidak ada data klinis, ya datang saya misalnya datanya batuk-batuk, demam. Terus kita lihat oh ini ada gambar perselubungan. Oh berarti pneumonia saja, dok kasih aspirasi. Karena itu aspirasi nanti kita tahu kalau dia ada data klinis, toh. Karena gambarnya sama-sama di pneumonia. Oke? Nah, ini yang soalnya yang OSCE nasional naik. Begini gambarnya. Lebih jelas lagi daripada ini. Detail apa dari sebelah. Loh, sana dok. Ya. Iya. Oke, sip. Ya mau menyeberang ini. Ada kan di sebelah di masjid. Di mana kan itu anunya? Di lantai 4 ya? Iya. Iya, sudah mau menyebut. Sorry, tercampur antara tutor dengan pikiranku. Iya, di balik kan. Oh, menyeberang ya. 5 menit lagi insyaallah. Oke. Oke, siap. Iya. Iya. Oke. Kemarin saya salah masuk itu waktu hari aktif. Oke. Iya. Iya, saya lihat kelompok 10 toh, pas saya masuk itu yang saya lihat station 10 ternyata kelompok 9. Akhirnya dia bilang dokter Akbar gimana? Dari tadi kan di sini, ternyata di sebelah. Tentu kan dokter Ruka lah agak lama datang, lambat sih datang. Jadi Yuriaka dokter Akbar, lama kita punya apa? Gimana kita sudah mulai? Tadi bukan di sini. Nanti kapal yang kuliah aku nanti kita tambahan lagi. Oke, masih banyak kali ini pneumonia. Tanda dulu deh ya, kuliah aku ini pneumonia. Oke, bronkopneumonia bercak-bercak, ya, bercak-bercak dengan penyebaran yang irregular. Nah ini bercak-bercak, ini namanya bronkopneumonia. Ini bronkopneumonia yang bercak-bercak. Perhatikan ini bercak-bercak banyak. Ya. Bronkopneumonia bisa karena TB, bisa karena non TB. Ya kalau letaknya di bawah di medial seperti ini bukan di atas, berarti dia non TB ya. Nah, ini bercaknya di bawah atau berarti non TB, bronkopneumonia saja. Tapi kalau kita dapat di atas ini, ada di atas atau ini ada di atas, ya bronkopneumonia ada di paru ya, karena bercak-bercak sama-sama bercak ya. Ini bronkopneumonia. Nah, abses paru gambarnya saya langsung ini ciri-cirinya ya, ada kavitas. Ini yang ciri klasik tanda khasnya itu kavitas, ada fluid level, dindingnya tebal, permukaannya tidak rata. Yang tidak klasik ini dia bentuknya cuma nodul. Nah, banyak interpretasinya, bisa pneumonia, bisa tumor ya. Ternyata dia abses juga ya. Ini abses, ini namanya kavitas, dindingnya tebal, baru ada fluid level ya, ada fluid level. Oke. Nah, ini kavitas berdinding tebal, permukaannya irregular, tidak rata, ada fluid level. Itu adalah ciri-ciri dari abses paru. Ini jadi kavitas, dindingnya tebal, ada fluid level. Fluid level maksudnya apa? Ini fluid nananya ada di bawah, udara di atas, fluid level ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi fluid level di kavitas berdinding tebal dindingnya. Kalau TB tipis, ada fluid level. Air fluid level ya, ini cairan nanah, anggaplah nanah itu, nah ya fluid level nanah kan abses toh nanah di udara ya. Nah, ada juga berbentuk bulat nodul, bulat saja. Ini kan interpretasinya bisa pneumonia, seperti road pneumonia toh, bisa juga tumor ya. Tapi setelah 3 hari dia berubah menjadi
abses yang tanda kelasi. Ya, ini kavitas lainnya, ini tumor ya, kavitas juga tapi tidak teratur di modelnya, itu adalah mana? Tangan. Atelektasis nanti kita lanjut sampai jam berapa kan? Oke, masih ada tahan dulu. Sampai ada yang tapi absen, adil nggak? Adil atau tidak? Ada teman udah ikut kuliah, dia absen juga. Ya, baru dia absen. Tidak adil toh? Tidak. Ya, saya nanya dia mau datang. Kalian pagi-pagi sudah bangun, cepat-cepat datang, terus dia santai-santai, dia datang tinggal absen. Kalian dari subuh tadi mungkin sudah bangun, siap-siap, ya disamakan kan tidak adil loh. Jadi jangan biarkan ada teman yang absen yang tidak masuk. Ya, saya kasih tadi dispensasi cukup lama, jam 8 lewat. Ya, oke, coret itu ya. Sudah berdatangan. Oke, nanti insya Allah nanti saya usahakan nanti lebih ini atelektasis. Ini atelektasis ada 4 mekanisme ya. Ini ada 4. Salah satunya ini cicatrix yang karena tadi TB paru yang banyak garis mikrotik. Ya, ada obstruksi, kompresi, adesi. Ada tanda-tanda langsung atelektasis. Ingat ini saja. Kalian bisa pelajari di bahan kuliah saya. Buka itu bahan kuliah saya, pelajari. Nanti kita ketemu, bisa saya tanya-tanya ya. Jadi kau pelajari bagaimana atelektasis. Jadi saya kasih bocor meme soalnya. Kau pelajari di buku di kuliah saya yang ada di Dr. Tiu. Saya sudah di Dr. Tiu bilang ada ini. Sudah ada toh. Nanti saya tanya ini ya. Atelektasis itu yang bagaimana? Karena ini belum bisa kelihatan, saya tanya. Ada ini direct shape, ada septanya tergeser di place, ada radio opacity. Ya, ini yang paling jelas itu opasitasnya yang putih. Ya, ada vascular corroding bronchial. Ya, nanti kita lihat gambar. Ada yang paling banyak ini indirect. Ada hemidiafragmanya tertarik ke atas elevasi. Ada mediastinum displacement. Ini mediastinum jantung tracheanya dia tertarik. Ya, ini mediastinum jantungnya tertarik, tracheanya mengalami deviasi tertarik, tilusnya terangkat juga displacement ya. Ya, kemudian ada di paru-parunya yang masih sehat terjadi compensatory operation. Jadi paru-parunya yang sehat itu jadinya emfisema kompensator namanya. Karena ini tidak bernapas dengan baik, diambil alih oleh paru yang lain sehingga itu parunya mengembang gitu, emfisema kompensator. Dia lebih hitam. Yang saya sebut sebagai gambar hiperaerasi atau hiperinflasi. Kemudian tulang-tulangnya, kostanya itu karena tertarik ke bawah dia saling berdekatan. Jadi narrowing of the disc ya. Oke, ini gambar atelektasis ya. Tertarik ini hilusnya ke atas ya. Oke. Ini tertarik ke visulan ya. Nanti tolong kalian lihat ini, kalau tidak sama gitu kuliahku yang ada di Dr. Tiu di e-learning, kalian kasih tahu saya. Mungkin berbeda, mungkin ada sepertinya ada sedikit perbedaan dengan ini. Sama nih? Beda ya? Oh, pantas Dr. Tiu bertanya ke saya pakai yang dia. Oke, ini adalah ini sulit ya kasusnya artinya. Tapi kalian tahu lah ya. Nanti kita kasih yang jelas-jelas lah ya. Yang seperti ini kan jelas, toh jantungnya ini sudah pindah ke sini, tertarik. Nah, dari jantungnya normalnya kan jantung di sini, toh ini jantung sudah di sini, tracheanya mengalami deviasi. Nah ini namanya atelektasis ya. Kalau sudah menyeluruh begini, ini disebut dengan destroyed lung. Ingat destroyed lung. Kalau sudah luas begini, sudah ada penarikan, gitu kan? Okay? Nah ini tertarik ke sini ya, deviasi terakhir ini namanya destroyed lung atau massive atelektasis kini. Oke. Sampai di sini nanti ini sudah masuk idiopar. Idiopar ini saya sudah jelaskan kemarin di kardiovaskuler ya. Nanti masih ada lagi yang lain, insya Allah pada pembahasan yang berikut nanti masih ada yang utama.
Oke, ada emfisema paru ya. Tugasnya kalian pelajari atelektasis, emfisema paru dan bronkitis kronis serta bronkiektasis. Ya, pelajari ya sebelum saya masih kuliah. Saya tanya-tanya lagi, terutama yang di belakang. Coba suruh di belakang. Oke, untuk kuliah ini saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah mudah-mudahan berkah, bermanfaat untuk adik-adik sekalian, untuk saya juga ya. Kedepannya dari dokter, sudah terpapar kan berberkah itu kalau ada pasien datang, jadi paru ini, fotonya begini, itu berkah namanya itu, sudah bisa mendiagnosis dan mengobati pasien. Oke, satu itu doa alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.